Aku kalau franchise aku memang dari awal tidak memutuskan untuk membuka franchise karena memang ini pure usaha keluarga, keluarga kecil lah, maksudnya aku sama adik aku sama suaminya gitu. Terus kalau misalnya mensiasatinya karena kan si outletnya di Garut, jadi supaya bisa buka di daerah Jakarta dan sekitarnya, aku ikut bazar-bazar makanan. Kebetulan sekarang kan bazar makanan lagi marak di mana-mana gitu ya. Jadi ketolong itu aku bisa bawa tim dari Garut juga untuk bisa kasih coba warga-warga Jakarta. Bahkan mungkin sekarang lagi pengen nyoba lagi keluar Pulau Jawa juga. Lagi dipikirin lagi teknisnya kayak gimana karena takutnya susah ya barang-barangnya semua dari Garut soalnya. Kak, tadi kenapa emang nggak mau buat terus apa emang nggak ada orang gitu yang kayak pengen dong bikin franchise-nya? Sebenarnya ada orang yang pengen franchise, tapi belajar dari pengalaman yang franchise itu tuh dia hype-nya cuma di awal aja. Di awal aja rame, tapi nanti lama-lama kelamaan sepi gitu. Maksudnya kayak musiman, aku nggak mau musiman karena apa ya? eh, si seblak ini juga supaya tetap long last juga makanya aku diadain lagi kayak menu baru lagi, menu baru lagi, menu baru lagi. Aku sih lebih baik kayak kecil-kecilan tapi lama lah gitu, tahan lama gitu bisnisnya. Yang sebelah juga punya apa? Ayam geprek, iya. Gimana kalau Ayam geprek masih tetap berjalan. Kalau di Garut yang outlet utamanya ayam geprek, terus sekarang ditambahin ada seblaknya. Mudah-mudahan kalau punya rezeki nanti juga pengen bikin outlet yang khusus seblaknya juga di Garut gitu. Jadi nggak barengan sama si ayam gepreknya. di Jakarta nggak mau bikin yang tetap gitu Kak? Apa toko yang tetap gitu? Di Jakarta lebih enak sekarang kayak bazar-bazar kemana-mana jadi kayak nanti di Jakarta Barat orang Jakarta Barat bisa cobain nanti kayak sekarang di Depok orang-orang bisa Depok nanti udah jeda berapa bulan balik lagi ke sini kangen lagi nyobain lagi gitu Penasaran. biar orang penasaran terus gitu ditunggu-tunggu selalu. Nah, kan aku baca di berita Kakak katanya dulu sempat saldo di bank itu Hampir nol. gimana? Karena apa? Karena COVID semuanya pasti ya terdampak terutama aku lah maksudnya waktu itu kerjaan memang bener-bener nggak ada sama sekali. Terus ya namanya hidup harus kayak putar otak gimana caranya supaya bisa bertahan hidup dengan apa yang kita bisa gitu. Waktu itu akhirnya memutuskan untuk jual makanan jauh sebelum seblak ini ada. Waktu itu juga aku jual bakso aci waktu itu. Itu by online aja ditawarin ke teman-teman yang kenal-kenal aja sama followers aja waktu Tapi itu. menjanjikan nggak sih Kak jualan seblak ini? Seberapa menjanjikan? Puji Tuhan ya, maksudnya yang namanya berkah nggak tahu dari mana aja gitu. Ya sekarang si seblak ini ya jadi salah satu pemasukan yang memang root apa ya pemasukan utama dari aku dan keluarga aku lah gitu. Jadi bisa maksudnya dibilang bisnis utama aku tuh ya sekarang seblak ini. Kalau ngeliat Kakak udah berapa apa ya kayak apa aja sih yang bisa Kakak beli dari pemasukan seblak itu? Kalau aku lihat kan ada rumah. Ya rumah alhamdulillah, rumah juga akhirnya bisa bisa punya tempat tinggal sendiri. Terus sekarang juga ponakan-ponakan aku juga pas banget ketika seblaknya viral, pas banget mau masuk sekolah, jadi terbantu gitu. Terus adek aku juga sekarang udah bisa punya tempat tinggal sendiri juga gitu. Terus mama aku juga sekarang ada kegiatan karena tiap bazar juga pasti mama aku pengen selalu ikut. Jadi menurut mama aku tuh kalau ikutan bazar kayak gini tuh hiburan buat dia. Karena kan kalau di Garut kayak diem, sakit pinggang, sakit kaki. Kalau ke sini hari ini adik ikut. Itu mama aku yang pakai topi hitam. Iya, itu mama aku selalu ikut kalau ada bazar kemanapun pokoknya mama aku selalu ikut. Jadi mama aku tuh seneng gitu sekarang ada anaknya punya bisnis makanan karena memang keluarga aku tuh basicnya dari dulu bisnisnya bisnis kuliner. Dari mulai kakek aku punya catering, terus mama aku juga dulu buka restoran ayam goreng gitu. Nah sekarang nurun ke anaknya juga sekarang punya bisnis seblak ini. Boleh, mah? Sini jangan pemalu. Nggak cuman pengen lihat aja cenah. Malu mama aku teh. Malu mama mah. Oh berarti Kakak seneng juga ya jualan ya?
Mama mah suka jualan. Dia yang kayak ngontrol karyawan gitu. Makanya karyawan-karyawan juga seneng kalau sama mama. Kayak sekarang kan di split dua, direbutin sama yang di sana satu mama. Nah ini mama aku. Ya. Mama hari ini ngapain nih? Ikut nemenin Rafael atau emang dari Garut? Dari dulu juga ikut dari pertama basar. Pertama bazar itu kenapa sih makanya Rafael tadi emang pengen selalu ikut kalau ada bazar-bazar? Bosen di rumah apa gimana, Mak? Liburan ya mah. Ya hitung-hitung aku ketemu sama Dia kan jarang Rafael. ketemu, aku jarang pulang Kalau ke di Garut jarang ketemu dia. Kalau di sini kan dia suka ke sini, ke basar. Gimana melihat Rafael sekarang, Mak? Alhamdulillah. Seneng ya, Mak? Iya. Alhamdulillah. Merasa seneng juga nggak sih, Mak? Karena sebelah ini alhamdulillah pemasukan dan semuanya Mama jadi Iya. ya lagi Senang sekali. Soalnya ada-adanya juga udah bisa sama kakaknya. Nah, ada yang masih kuliah kan? Ya sekarang mah udah nggak pusing gitu kalau misalnya butuh apa gitu akhirnya alhamdulillah lah ya. Maksudnya kan kalau dari dunia entertain kan kerjaan juga nggak yang menentu gitu kadang-kadang kan kalau kita mah tergantung callingan. Ada yang calling dapat duit, nggak ada yang calling nggak dapat duit. Tapi kalau makanan mah bisnis makanan mah selalu rame lah alhamdulillah puji Tuhan. berarti Kak Rafael tulang keluarga atau gimana? Ya bisa bilang gitu. Bisa. Bisa nyekolahin adik. Iya, ada-adanya. Ya Seneng puji nggak Tuhan. punya anaknya ya Kak Rafael? Seneng banget. Gimana sosok Kak Rafael kalau sama Mama? Dia baik. Sama ada-adanya juga baik. Jadi mama aku ini tuh nggak pernah minta apa-apa sama aku. Jadi kadang dia kalau lagi butuh apa tuh suka curhatin sama adik aku yang cewek. Adik aku yang cewek baru ngobrol sama aku kayak itu si mama tuh kayak ini aja nih giginya copot-copot. Udah sampai copot-copot nggak bilang. Katanya takut ngerepotin katanya gitu. Mama ada yang mau disampaikan ke Kak Rafael? Ya semoga dia makin sukses aja. Terima kasih ya Mak. Iya sama-sama. Kak Rafael kan tadi menjanjikan ya berarti kalau kalau bisnis kuliner lah. Iya. Gedean mana? Pemasukan kuliner atau shooting of Ya kalau boleh dibilang mirip-mirip lah namanya jualan juga kadang suka sepi gitu apalagi kalau misalnya tanggal-tanggal belum gajian tuh online tuh sepi banget gitu jadi makanya kenapa ikutan bazar kayak gini tuh bener-bener sangat membantu gitu jadi kan sekarang kita sebagai penjual tuh aku kadang-kadang suka ngobrol sama tenan-tenan yang lain kita tuh nggak bisa yang kayak nunggu bola orang yang beli jadi kita harus yang jemput bola makanya ketika ada bazar di mana ayo kita datengin gitu jadi kan mau nggak mau oh ada seblak Rafael nyobain gitu dan puji Tuhannya tuh yang bikin senengnya tuh balik lagi gitu ada beberapa orang tuh yang balik lagi gitu nungguin iya kan tadi selain mungkin udah bantu Mama tadi rumah juga aku ngeliat tuh rumahnya tuh 3 lantai terus gede banget kan. enggak lah Itu nggak gede bangun banget dari awal masih tanah atau gimana? enggak itu aku tuh jadi aku beli rumah second waktu itu memang dari udah semenjak udah lama lah pengen punya tempat tinggal sendiri gitu akhirnya baru kesampaiannya waktu pas yang buka bisnis seblak ini gitu aku sama adik aku gitu Itu renovasi semua berarti enggak itu rumah udah jadi nggak ada yang direnovasi. ada renovasi beberapa lah yang kan maksudnya itu selera rumah orang yang punya sebelumnya nah aku punya selera sendiri jadi direnovasi dikit-dikit aja Mungkin apa Kak yang direnovasi? yang Kamar yang direnovasi tuh kamar iya kamar mandi semuanya direnovasi jadi lebih kekinian aja supaya kayak anak-anak Gen Z gitu kan aku lihat juga interiornya bagus ya terus sama furniture iya itu ngabisin berapa sih budget buat ngisi perabotan rumah nggak mahal iya nah untungnya aku tuh beli rumah ini tuh termasuk semi furnish gitu jadi dari yang punya rumahnya
Yang punya rumahnya tuh Kak Habibie, Habibie Hood. Habibie Hood yang pemain sinetron. Nah makanya pas ketemu rumah ini tuh, ih ini mah Kak Habibie. Maksudnya dia kasih semi furnish, jadi ada beberapa furniture yang memang udah disediain dari sana. Paling perintilan-perintilan yang memang kayak yang aku suka-suka aja, itu mah nyicil-nyicil aja lah. Kalau ngisi rumah mah nggak bisa yang sekali brek langsung kayak gitu, habis uangnya. Jadi paling nyicil sedikit gitu aja. Aduh kira-kira berapa ya? Aku mah nggak, yang penting yang unik-unik. Kalau aku kan sukanya kalau di lantai pertama aku tuh konsepnya warna-warni, lihat di Pinterest tuh pengennya yang warna-warni karena kalau misalnya ada teman-teman kesini kan kayak ngobrol-ngobrol seru lah gitu. Tapi kalau untuk kamar mandi yang di lantai atas tuh nuansanya pengen kayak villa-villa di Bali gitu. Di atas tuh ada kayak rooftop, terus aku pasangin tanaman-tanaman, dan kebetulan tetangga juga dia punya tanaman yang tinggi banget. Itu sebenarnya pas lagi mau pindah juga dia nawarin ini mau ditebang atau enggak. Aku bilang jangan, soalnya supaya ada ijo-ijo jadi adem gitu. Dan dibikin rumah kayak ada satu ruangan kaca itu buat nongkrong kalau sore ke malam gitu, lihat sunset. Kalau hujan seru dah di situ pokoknya. Ya cukup lah untuk sendiri. Kalau di kamera iya, karena kan kalau misalnya bikin konten cuman aku dan kamera, jadi kesannya orang-orang tuh oh ini Rafael tuh orangnya rame banget gitu. Tapi sebenarnya aku tuh orangnya introvert banget. Jadi kalau misalnya ada day off tuh pasti aku selalu habisin waktu di rumah. Apalagi sekarang kan ada rumah sendiri, lebih seneng kayak beres-beres rumah sendiri. Aku juga nggak pakai ART. Aku pokoknya nata rumah semua sendiri. Jadi pokoknya kalau lagi ada libur tuh pasti aku beres-beres rumah aja sampai beres gitu. Liburan diam aja di rumah. Tahun baru aja aku ngajak teman-teman aku aja buat di rumah gitu. Natalan juga kemarin juga ada Christmas dinner, ngajak teman-teman ke rumah. Aku lebih senang diam di rumah. Iya. Ya namanya tuntutan pekerjaan ya. Maksudnya apa ya? Kan orang-orang pengen lihat kita juga happy kalau di depan kamera gitu. Tapi sebenarnya kalau aku sama teman-teman aku yang memang udah dekat banget tuh, aku ya memang seperti apa yang dilihat di sosial media lah. Ya kayak gacor juga sebenarnya gitu. Cuman kalau ketemu sama orang baru tuh kadang-kadang aku yang suka aduh ini kayaknya energi aku bakal terserap banyak gitu. Dan aku harus berpikir ini aku harus ngajak ngobrol apa ya yang aku harus ajak ngobrol gitu. Harus sampai mikir kayak gitu. Makanya kalau udah ketemu banyak banget orang, kadang-kadang aku seharian detox di rumah, udahlah nonton TV, diam di kamar, paling gitu doang. Aduh, resolusinya 2025 ya pasti bisnisnya mungkin bisa semakin besar lagi gitu. Bisa bikin outlet yang khusus seblaknya, pengennya seperti itu. Terus Smash juga masih bisa tetap berjalan gitu. Karena juga kan sekarang juga aku aja kan tadinya sebagai penyanyi tapi ternyata jalannya malah jadi tukang seblak gitu. Aku juga berharap Smash juga mungkin nanti ada gebrakan apa nggak harus jadi penyanyi juga bisa gitu. Cuman kan sekarang kita memang udah kayak kekeluargaan banget sama Smash gitu. Smashnya pengen tetap jalan, bisnis tetap jalan. Pokoknya karir di dunia entertain juga pengen tetap jalan karena memang ya apa ya secinta itulah sama entertain gitu. Mudah-mudahan aja masih dipercaya sama seluruh pemirsa Indonesia yang selalu menunggu kehadiran aku. Oh iya, aku jadi kepikiran karena kamu main Smash. Bener gak sih kan semua bicara Aduh, tanya sendirilah kalau masalah itu. Aku yang aku tahu kalau Bisma tuh memang temennya banyak gitu. Jadi
dia berteman dengan siapa aja. Apalagi kan Sheryl tuh dia kan musisi juga. Bisma tuh di antara 5 personil Smash tuh yang benar-benar musisi tuh Bisma banget gitu. Jadi dia akan senang ketemu dengan sosok yang kayak memang satu frekuensi. Ya kayak nggak cuma sama Sheryl, sama Danila juga dia suka bikin musik bareng gitu. Berarti nggak tahu nih jadi Nggak tahu sih kalau setahu aku mah ya mereka berteman baik aja gitu, saling kayak kemarin juga. Kemarin ini gue baru bikin lagu nih sama Sheryl gitu. Kadang-kadang suka cerita gitu aja.